Kenapa sih kita terus-menerus bertemu sama orang yang salah? Nah, kebanyakan orang mulai ngerasa salahnya tuh sebenarnya dari awal, tapi baru bener-bener tahu, baru bener-bener yakin, atau baru bener-bener memberikan vonis gitu ya, kayak cap gitu, bahwa seseorang itu salah biasanya setelah putus, setelah bubar atau setelah cerai, baru dibilang salah. Nah, kalau pertanyaannya kenapa kita terus-menerus bertemu sama orang yang salah, sedangkan kita baru tahu seseorang benar-benar salah itu setelah putus, kelamaan, ya. Itu yang membuat kita ngabisin terlalu banyak waktu. Seharusnya dari semenjak awal, ketika kita menemukan ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, sesuatu yang tidak terasa enak, ada sesuatu yang bertentangan atau membuat kita tidak nyaman, disitulah harus kita udah tahu nih, ini orang nih salah gitu loh. Atau ini orang mungkin bukan salah, kalimat yang lebih tepat adalah, ini orang tidak cocok buat saya. Ini orang tidak nyambung sama saya gitu loh. Atau saya tidak bahagia menjalani hubungan yang kita jalani sekarang. Jadi akibatnya jangan dilanjutin. Nah, di sini nih kesalahan banyak orang. Udah tahu salah dari depan, tapi terus dilanjutkan. Sekali lagi saya ulang. Udah tahu salah dari depan atau mungkin di tengah-tengah tahu ada sebuah kesalahan, tapi terus dijalankan sampai berdarah-darah, sampai ngabisin banyak waktu, tenaga, dan uang, sampai keluarga terlibat dan segala macam, akhir baru bubar. Dah bang. Nih saya mau ngasih tau ya, kalau sekedar ketemu sama orang yang salah doang, sebenarnya sih nggak sakit loh. Cuman ketemu ya. Yang sakit adalah kalau kita sudah sempat menjalani hubungan yang lama banget sama dia. Betul nggak? Coba saya minta Anda untuk jujur sama diri sendiri. Ketemu sama orang salahnya tuh sebenarnya nggak kenapa-napa loh, kalau cuman ketemu doang. Kalau kita udah berasa dari depan itu nggak enak dan kita nggak lanjutin sama dia, dan ternyata dia orang yang salah tidak cocok sama kita nggak ada rasa kita apa-apa. Tapi yang jadi problem adalah kalau kita sudah terlanjur menjalani waktu yang panjang sama dia. Jujur, itu kan yang bikin sakit. Itu kan yang bikin sakit. Lagi-lagi saya ulang, bukan ketemunya yang bikin sakit. Bukan ketemunya sebenarnya yang bikin kita ngerasa patah, ngerasa mau marah, ngerasa kecewa, ngerasa macam-macam hal negatif lainnya. Tapi karena kita sudah ketemu, menjalani waktu yang panjang sekali, lalu akhirnya bubar juga. Disitulah baru kita kayak gitu loh, ada sesuatu yang nyesek gitu. Mau nangis nggak bisa gitu, mau marah juga bingung marah sama siapa. Habis itu juga jadi kehilangan pegangan dan goyang karena waktunya yang sudah berlama. Itu sebabnya di chapter pertama ini saya mau ngasih tahu sama teman-teman di sini, seseorang itu bisa ketahuan salah itu sebenarnya ada dua periode. Periode pertama adalah ketika lagi PDKT. Dari semenjak PDKT aja kita udah bisa lihat ada hal-hal yang salah gitu loh, atau hal-hal yang tidak cocok, hal-hal yang membuat kita terganggu, tidak nyaman, atau tidak nyambung. Udah ada dari semenjak di PDKT. Misalnya kalau dia punya hobi yang bertentangan sama kita, ya. Bukan berarti hobi bertentangan itu nggak bisa menikah dan punya hubungan panjang sampai tua, bukan. Maksudnya kayak kalau dia sedang melakukan hobi yang dia suka banget dan kita nggak suka banget sama itu, awal-awal sih nggak apa-apa, tapi lama-lama kita sentimen sama apa yang dia lakuin karena dia sepertinya menikmati itu banget, saking menikmatinya sampai dia istilahnya mengabaikan kita kadang-kadang atau lebih memprioritaskan itu. Nah, disitulah kita jadi sensi, disitu kita jadi kesel, ya. Di awal-awal enggak. Itu yang terjadi kalau kita punya perbedaan yang sangat kontras sekali. Lagi-lagi bukan perbedaan yang salah, teman-teman ya, tapi ketika perbedaannya itu terlalu kontras sehingga sulit untuk menemukan kesamaan ataupun minimal dinikmati gitu loh, ya. Jadi misalnya saya sama pasangan saya ada beberapa area yang bidangnya kita itu berbeda, tapi tidak kontras. Apa yang dia suka itu saya juga bisa sedikit menyukainya, bahkan saya bisa menikmatinya. Saya bisa duduk di samping dia menikmati apa yang dia nikmati, demikian juga dia bisa menikmati apa yang saya nikmati. Walaupun beberapa hobi saya itu dia nggak suka, bahkan dia ngerasa kayak apaan sih hobi kayak gitu ya. Jadi dia ngerasa nggak ada gunanya, tapi pada saat dia ikutan dalam hobinya saya, dia masih bisa menikmatinya dan dia juga mau belajar lah minimal gitu. Jadi tidak kontras perbedaan, dan perbedaan-perbedaan ini bisa kita lihat di masa PDKT, teman-teman. Apalagi selain masalah perbedaan minat, kita bicara soal cara pandang, nilai-nilai hidup,
kebiasaan hidup, kita bicara soal target hidup. Jadi ketika kita ada sesuatu yang berbeda dan itu kontras dari awal, ya belum tentu dia orang yang salah buat kita. Tapi kita harusnya udah dapat satu dua tiga item, ada feeling gitu kayak, oke, hati-hati nih, ini perbedaan ini kontras di bidang ini kontras, bidang itu kontras, bidang ini. Semakin banyak perbedaan yang kontras, nanti benturannya semakin kenceng. Dan lama-lama jadi nggak enak jalanin hubungan kalau banyak banget perbedaannya. Ya, itu bisa kita ketahuan pada saat periode PDKT. Apalagi yang bisa kelihatan pada saat PDKT, misalnya emosi, ya. Cara dia mengekspresikan emosi. Ada emosi yang pertama adalah orang yang meledak-ledak. Okay. No, God, please, no, no! Yang ngamuk, suka menyalahkan orang, bahkan menyakiti orang lain dengan kata-kata, dengan perbuatan gitu. Atau orang yang kalau lagi emosi itu ya, diem, nggak ngomong, menghilang gitu loh. Jauh, nggak ada kabar, nggak bisa dihubungin. Nah, itu kita bisa lihat itu dari semenjak zaman PDKT. Walaupun kita nggak sedekat itu, kita bisa lihatlah seperti apa sikapnya dia ketika dia lagi lagi sama orang. Pada saat lagi kencan, kita kan bisa denger, kita bisa tanya sama dia, lo kalau lagi emosi itu kayak gimana? Dia kan bisa cerita, wah gue kalau lagi emosi gue ngamuk, wah gue kalau lagi emosi gue diemin orangnya. Itu bisa kelihatan waktu lagi PDKT. Kita bisa nanya, itu bukan pertanyaan yang pribadi, pertanyaan standar banget di chat bahkan bisa. Lo kalau emosi lo tipe yang mana? Tipe yang meledak atau tipe yang diemin orang dingin berhari-hari? Bisa ditanya. Dan kalau kita nggak ternyata sikap dia itu kita rasa tidak mengenakan gitu, tidak terganggu, ya kan berarti nggak cocok gitu loh. Itu sesuatu yang lagi-lagi bukan salah sih sebenarnya. Lagi-lagi itu nanti ketika dijalanin hubungan itu akan memberatkan kita. Kita udah bisa lihat itu dari semenjak zaman PDKT. Apalagi bisa kita lihat sikap-sikap kayak pembohong, suka ngutang, kasar, manipulatif, merendahkan orang, ya. Jadi ada sikap-sikap tertentu yang kita udah bisa lihat dari semenjak PDKT dan belum tentu sikapnya itu total buruk, cuman dibandingkan ke nilai kita, nih saya mau ngasih tahu ya. Misalnya menurut saya nih ya, saya nggak suka sama cewek yang ngerokok. Simpelnya begitu. Apakah cewek yang ngerokok itu jadi jelek? Enggak juga. Apakah cewek yang ngerokok itu cewek yang buruk? Enggak juga. Cuman saya nggak ngerokok. Saya pribadi nggak ngerokok. Jadi buat saya, berpasangan sama seseorang yang ngerokok itu jadi sesuatu yang salah. Karena saya juga tidak melakukan itu. Nangkep ya? Apakah rokok itu sesuatu yang najis, kotor, dosa, dan yang lain-lainnya? I don't think so, ya. Karena kadang-kadang kalau lagi nongkrong keluar sama teman-teman, cowok-cowok dan segala macam, mereka lagi ngerokok, saya ikutan. Saya minta 1 batang sebat untuk sekedar rame-ramean aja, ikut-ikutan aja. Jadi, I'm okay with it. Bahkan kalau misalnya pasangan kayak sekali lagi pengen coba ngerokok, lagi di tempat dingin, pengen coba ngerokok seperti apa, atau pakai rokok elektrik, I'm okay with that. It's just because I don't smoke. That's why I don't think I want someone yang smoking actively. Sesekali it's okay. Ya, jadi buat saya itu salah. Nah, apa yang salah buat saya? Apa yang dari awal saya rasa udah nggak cocok, ya saya nggak terusin. Tapi bukan berarti itu salah buat semua orang. Ada orang di luar sana, ada laki-laki di luar sana yang senang punya pasangan yang ngerokok. It's okay, berarti itu nggak salah buat dia. Jadi balik lagi ke definisi salah atau tidak cocok menurut kita masing-masing, menurut Anda masing-masing. Oke, itu udah bisa kelihatan dari semenjak zaman PDKT. Apalagi yang bendera kuning atau bendera merah yang teman-teman bisa perhatikan ketika lagi PDKT. Misalnya, kalau di kelas cinta kita selalu bilang kayak gini, dia dari awal itu udah langsung bilang, aku mau serius sama kamu. Wow, lagi-lagi ya, bukan salah. Cuman itu kayak, oh hati-hati. Kalau dia bilang dia mau serius dari awal, dia langsung jadi janji, atau dia bilang, aku udah capek main-main, aku pokoknya mau langsung cepet-cepet berumah tangga. Hati-hati sama yang kayak gitu, ya. Iya. Atau orang yang ekstra agresif, misalnya dia mepetin terus, ngejar terus, kita udah tolak, kita udah menjauh, kita udah blok dan segala macam, tapi dia mepet terus. Hati-hati, jangan banyak bermain sama orang, atau bukan bermain, membuka diri sama orang yang mepet terus. Karena di satu titik nanti kita bakal bisa tanpa sadar kita ngebuka hati kita sama orang yang mepet mulu. Dan orang yang agresif luar biasa berusaha dapetin kita, biasanya agresif di depan doang. Setelah dapet ya berangsur-angsur akan, ya gitulah, you know lah, oke?
Okay. Apalagi kebiasaan-kebiasaan di awal PDKT yang kita bisa lihat dan kita perlu hati-hati. Ekstra cuek atau ekstra jaim atau ekstra jual mahal. Biasa perempuan yang lakukan kayak gitu. Jadi kalau ada seseorang yang dari awal tuh langsung cuek, jaim, jual mahal, kode-kodean, dan pasif, nah itu juga hati-hati tuh. Bukan berarti dia minta kita menunjukkan. Mungkin iya sih, mungkin dia mancing kita buat agresif. Cuma lagi-lagi di kelas ini kita sering bahas hubungan yang sehat itu nggak kayak gitu mainnya, ya. Kalau suka ngajak, kalau suka buka diri, bukannya kalau suka malah nutup diri. Itu orang aneh tuh kalau kayak gitu ya. Itu orang yang mencurigakan. Kalau dia suka dia malah nutup diri, kalau dia suka dia malah pura-pura nggak suka. Itu tuh orang yang menyusahkan, saran saya kabur. Nah, tanda-tanda itu udah bisa kelihatan dari depan. Kalau teman-teman melihat itu dan teman-teman nggak nyaman dengan tampilan seperti itu pada saat lagi PDKT, jangan diterusin. Ya, jangan diterusin. Itu di zaman PDKT, periode PDKT. Nah, periode berikutnya untuk mengetahui seseorang salah atau tidak salah, cocok atau tidak cocok buat kita, adalah ketika lagi pacaran itu sendiri.